Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawwaroh dari Prodi D3 Kesehatan Gigi tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan melakukan pencabutan gigi dengan teknik anestesi infiltrasi, yaitu pencabutan gigi 61, gigi susu insisifus pertama anterior rahang atas sebelah kiri. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Kemudian untuk posisi operator dan pasien, yaitu dental unit dinaikkan setinggi-tingginya, sandaran dental unit disandarkan. Untuk posisi pasien setinggi bahu operator dan bidang oklusal pasien membentuk sudut 45 derajat terhadap lantai. Dan posisi operator yaitu berada di jam 7. Kemudian kepala pasien sedikit mengarah ke kanan karena yang akan dilakukan pencabutan yaitu gigi kuadran 2 yaitu sebelah kiri. Sebelum melakukan tahap kerja, ada baiknya kita mengenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama, alat diagnosa set yaitu pinset, kemudian kaca mulut, sonde, eksavator, dan band, lalu tang ekstraksi rahang atas anterior. Kemudian ada spuit, di sini saya gunakan spuit 3 cc. Kemudian ampul, bisa lidokain atau PH-kain, lalu macam-macam kapas yaitu cotton roll, kemudian cotton pellet, tampon, lalu kapas biasa. Kemudian ada dapendis yang berisi betadine dan irbeken atau bengkok. Untuk langkah yang pertama yaitu ambil jarum suntik atau spuit, kemudian buka plastiknya. Setelah itu tarik ujung spuit atau gagangnya, kemudian dorong maksimal supaya tidak ada udara masuk, kemudian kita kunci. Lalu ambil ampul, kita buka menggunakan cotton roll. Ampul kita goyangkan sedikit, kemudian kita ketuk-ketuk supaya cairan anestesi turun ke tabung. Kemudian patahkan dengan cara yaitu 2 jempol bertemu, jempol kanan jempol kiri, lalu patahkan di bawah. Lalu ambil spuit dan masukkan bagian bevel atau jarum suntik, letakkan di dinding ampul, lalu perlahan ampul masuk ke spuit. Setelah itu ketuk-ketuk dengan jari supaya gelembung keluar, lalu dorong jarum suntik sampai isi cairan anestesi di dalam tabung ini sebanyak 1 cc yaitu 0,5 untuk di labial dan 0,5 di palatal. Kemudian tutup kembali. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengoleskan antiseptik. Mengoleskan antiseptik ini menggunakan cotton pellet yang dijepit dengan pinset, lalu diberi iodin povidon, lalu letakkan pengolesan di daerah sekitar gigi yang akan kita cabut secara melingkar searah jarum jam. Kemudian ambil spuit yang berisi cairan anestesi tadi, suntikkan di bagian palatal yaitu sekitar 5 mili dari servikal gigi yang akan dicabut. Bevel menghadap ke tulang. Setelah jarum masuk, tangan kiri memegang spuit, lalu aspirasi, kemudian depositkan, yaitu 2 jari memegang badan spuit dan jempol mendorong spuit bahan anestesi yang disuntikkan di bagian palatal untuk gigi susu yaitu sebanyak 0,5 cc.
Lalu kita lakukan kembali penyuntikan di bagian labial, yaitu di daerah batas antara mukosa bergerak dan tidak bergerak. Dengan cara yang sama, yaitu kita aspirasi lalu kita depositkan. Ini sebanyak 0,5 cc juga. Lalu tutup jarum suntik atau speed yang telah kita gunakan. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengecek apakah anestesi berjalan, yaitu kita massage terlebih dahulu atau kita pijat supaya bahan anestesi cepat menyebar. Lalu ambil sonde dan kaca mulut, kita tusuk ke gingiva pasien. Apakah pasien masih merasakan sakit atau terkejut saat kita lakukan penusukan di gusi pasien? Jika tidak, kemudian kita ambil eksavator dan sonde, yaitu guna eksavator ini untuk melepaskan perlekatan gingiva. Kemudian fiksasi jari, ambil band dan longgarkan gigi dari jaringan periodontal sampai gigi tersebut goyang. Untuk langkah selanjutnya yaitu pencabutan gigi. Ambil 2 cotton roll dengan menggunakan pinset. Kita akan melakukan fiksasi jari, yaitu 1 cotton roll di bagian labial dan satunya di bagian palatal. Ini gigi yang akan kita cabut yaitu gigi 61, incisifus pertama, kuadran 2 rahang atas. Kemudian ambil tang pencabutan, kita lakukan gerakan luksasi yaitu labial palatal, lebih banyak mengarah ke labial, kemudian rotasi. Kalau gigi sudah longgar, kemudian lakukan ekstraksi sedikit mengarah ke bukal. Kemudian letakkan tang ekstraksi dan gigi yang telah kita cabut dan 2 cotton roll di ear beken. Langkah selanjutnya yaitu kita cek soketnya dengan menggunakan eksavator. Kita bersihkan soket atau bekas pencabutan dari kalkulus, kemudian pecahan gigi dan lainnya menggunakan eksavator. Kemudian lakukan penekanan dengan 2 cotton roll guna menautkan kembali gingivanya dan menekan pembuluh darah yang terbuka. Soket harus terisi darah, tidak boleh hilang darahnya atau bersih total, karena dikhawatirkan jika tidak ada gumpalan darah di soket akan mempermudah sisa makanan masuk ke lubang bekas pencabutan. Tahap selanjutnya yaitu menutup soket, yaitu dengan tampon yang diberi betadine, lalu letakkan di soket atau lubang bekas pencabutan. Kemudian berikan instruksi kepada pasien untuk menggigit tampon selama 30 menit, kemudian tidak makan dan minum di bagian daerah bekas pencabutan. Jangan berkumur-kumur dan menggosok gigi selama 30 menit, tidak memainkan soket dengan jari, lidah, tidak menggigit-gigit tampon dan tidak meludah-ludah. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam kata dan penyampaian dalam video ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.